Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya, Pak? Alhamdulillah. Pada kesempatan yang indah ini, yang insya Allah di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di hari Jumat. Ini adalah Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari yang ada di antara 7 hari, yaitu hari Jumat. Dan kita berada di tempat yang terbaik juga, yaitu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khairul biqa al-masajid. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid. Wa syarrul biqa, dan seburuk-buruk tempat yang ada di muka bumi ini adalah, Masya Allah, pasar, Pak. Pada tahu, Pak, tapi pada betah di pasar. Beda lagi, kok kenapa nggak betahnya di masjid? Sudah tahu tempat yang paling baik itu adalah di masjid, tapi kurang betah di masjid. Maka tentu ini adalah harus yang direnungi kembali. Apa sebabnya? Insya Allah, jamaah sekalian, kita akan membahas beberapa faedah dari hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan." Allah memiliki malaikat. Allah memiliki malaikat. Maka malaikat ini adalah merupakan miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal hadis saja kita sudah diberikan penjelasan bahwasanya malaikat ini adalah milik Allah. Malaikat ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatufun, jazakallahu khairan. Di antara mereka ada yang bekerja yatufun. Mungkin kita sering mendengar kata tawaf. Tawaf itu artinya apa, Pak? Mengelilingi. Tawaf itu artinya mengelilingi. Tetapi yatufuna, mereka bukan mengelilingi Ka'bah. Adapun malaikat di sini mereka mengelilingi fit turuq, di jalan-jalan. Turuq itu adalah jamak daripada thoriq. Thoriq artinya adalah jalan. Maka faedah selanjutnya, kita diberikan pelajaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati hadis yang sahih ini, bahwasanya malaikat memiliki tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Malaikat mereka diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan masing-masing memiliki tugas yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di awal hadis kita telah diterangkan inna lillahi malaikah, Allah memiliki malaikat, berarti yang hanya bisa memberikan perintah kepada para malaikat adalah Allah. Ya. Dan kita di sini pun juga mengimani adanya malaikat serta masing-masing dari setiap malaikat memiliki tugas yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara malaikat ada yang diperintahkan, ada yang diberikan tugas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia berkeliling di jalan-jalan untuk apa? Yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang yang berzikir. Kalau dicari oleh malaikat, berarti menunjukkan orang yang dicari ini adalah merupakan orang yang spesial. Siapa dia kok sampai bisa dicari oleh malaikat? Kalau sampai dicari oleh malaikat, maka dia adalah merupakan orang yang spesial. Kalau dia menjadi orang yang spesial, ketika kita tahu orang yang berzikir, yaitu orang yang mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ahlu dzikri ini artinya apa? Orang yang berzikir, orang yang senantiasa mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik itu dengan cara dia menyebutnya di lisan atau dengan hadir di majelis ta'lim. Karena majelis ta'lim pun juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan majelis zikir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian berjalan melewati salah satu daripada taman surga. Taman surga, Pak. Kemudian para sahabat tentunya bingung dan merasa aneh ya. Kenapa kok taman surga itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di muka bumi ini? Bukankah taman surga kalau kita pahami yang namanya surga nantinya itu adalah merupakan tempat yang Allah suguhkan kepada hambanya, yang Allah berikan untuk hambanya di akhirat. Tetapi kok kenapa ini sudah ada di dunia? Maka para sahabat ketika melihat atau mendengarkan suatu statement, pernyataan, penjelasan yang disampaikan oleh Nabi, kemudian mereka merasa tidak memahaminya, maka mereka langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila, dikatakan kepada Nabi, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud ya Rasulullah daripada taman surga tersebut? Maka yang ditanyakan oleh para sahabat ini atau sikap yang dilakukan oleh sahabat ini menjadi contoh yang baik. Menjadi contoh yang baik tatkala kita mendapatkan suatu penjelasan, kemudian kita masih belum bisa memahaminya, dengan baik, maka hendaknya langsung kita bertanya. Dan yang kita tanyakan yaitu adalah kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita ingin mengetahui ilmu agama, maka bertanyalah kepada dia ahlul ilmi, kepada mereka yang betul-betul mengetahui ilmu agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan orang yang betul-betul mengetahui ilmu agama yang hidup di masanya para sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya guru untuk para sahabat, tetapi dia menjadi guru untuk umat Islam hingga pada hari kiamat. Ya, hingga pada hari kiamat. Maka jadilah golongan yang spesial, yaitu adalah orang yang berzikir. Dan tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian melewati taman daripada taman surga, berhentilah. Farta'u itu artinya apa? Berhenti sejenak. Kalau kita berhenti sejenak tujuannya untuk apa? Untuk bisa istirahat, untuk bisa menikmati keindahan dan juga kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya. Apa yang bisa kita manfaatkan yang ada di dalamnya, di tempat kita beristirahat, maka kita manfaatkan. Itu namanya apa? Farta'u. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan taman surga yang dimaksud itu adalah hilaquz dzikr. Hilaquz dzikir artinya apa? Majlis zikir. Apa yang dimaksud dengan majlis zikir di sini? Maka mari kita pahami penjelasan daripada majlis zikir
adalah sebagaimana penjelasan yang dipahami oleh generasi-generasi soleh terdahulu. Di antaranya adalah Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala memberikan penjelasan bahwasanya majlis zikir adalah majlis yang membahas tentang hukum-hukum Allah, tentang masalah perkara halal dan haram, perkara yang diperbolehkan dan perkara yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala, perkara yang diperintahkan oleh Allah dan membahas perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara bagaimana seorang hamba bisa beribadah dengan baik dan benar kepada Allah tabaraka wa taala. Maka di dalam majelis tersebut membahas hukum-hukum Islam, membahas tentang masalah ibadah, membahas tentang masalah salat, membahas tentang masalah puasa, membahas masalah pernikahan, masalah bagaimana caranya seorang hamba bisa beribadah dengan baik dan benar kepada Allah tabaraka wa taala. Maka majelis yang membahas tentang masalah ilmu agama itulah yang disebut dengan majelis zikir. Jadi zikir itu berarti apa Pak? Mengingatkan. Zikir itu artinya adalah mengingat. Zikrullah artinya mengingat kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan majelis zikir adalah majelis yang mengingatkan kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa beribadah kepadanya dengan baik. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan baik dan benar. Bagaimana kita bisa menambahkan rasa takut, rasa harap, dan cinta yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis yang mengingatkan diri kita kepada Allah itulah yang disebut dengan majlis zikir. Maka ahlul zikri adalah orang yang senantiasa mengingat Allah tabaraka wa taala. Inilah yang dicari oleh para malaikat. Dan tentunya kalau malaikat mencarinya untuk apa Pak? Untuk mencatat apa yang menjadi amalan yang telah dia lakukan, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Nah, kalau malaikat ini ketika mereka berkeliling di jalan-jalan dan di sini tidak diterangkan batasan waktu. Hadis ini tidak menerangkan bahwasanya malaikat ini mencari orang yang berzikir itu di waktu-waktu khusus. Tidak, tetapi kapanpun itu. Entah itu dia berzikir di malam hari, dia berzikir di subuh hari, dia berzikir di siang hari, dia berzikir di sore hari, di kapanpun itu. Dan tidak mesti yang namanya zikir itu pun juga harus di masjid. Karena disebutkan di sini adalah malaikat mengelilingi jalan-jalan. Ketika ketika berkeliling di jalan-jalan menunjukkan apa? Dimanapun kita berada, maka berupayalah kita untuk berzikir kepada Allah. Dan di sini pun juga tidak menerangkan waktunya secara khusus. Maka bisa kita pahami dimanapun dan kapanpun kita berada, maka hendaknya kita gunakan nikmat tersebut, nikmat waktu, nikmat kita berada di suatu tempat untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya ini adalah merupakan nasihat dan faidah selanjutnya, yaitu mari kita berzikir mengingat Allah tabaraka wa ta'ala sebanyak mungkin. Jangan sampai nanti ketika ditanya atau disuruh untuk berzikir kepada Allah, bang, zikir bang, ingat Allah ya, antara aja di masjid. Iya, kalau takdirnya Allah takdirkan sampai ke masjid. Ya qadarullah, ketika habis ngomong kayak gitu, nggak lama kemudian napasnya udah mulai sesak, matanya udah mulai terbelalak, menunjukkan dia sedang lagi apa? Dicabut, lagi sekarat, dicabut ruhnya oleh malaikat maut. Kalau sudah ruh itu melewati kerongkongan manusia, maka ketika itu tidak lagi ada kesempatan untuk dia bisa beramal, tidak ada lagi bisa dia untuk melaksanakan amal soleh ketika ruh itu sudah mulai melewati kerongkongan. Dan walaupun belum melewati kerongkongan, lagi proses dicabut oleh malaikat maut nyawa kita, itu pun juga sudah sangat tegang, membuat badan kita itu kaku, sulit mulut itu untuk bisa berbicara. Belum melewati kerongkongan saja, ketika baru mau dicabut dari bawah kaki kita ruhnya ini, itu sudah sulit kita untuk mengucapkan karena kita sudah mulai merasa kaku. Maka tentu ini menjadikan pelajaran bagi kita apa?
teruslah berzikir kepada Allah. Berzikirlah, ingatlah terus kepada Allah. Jangan pernah kita jadikan satu waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tidak kita gunakan kesempatan tersebut, waktu tersebut untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan waktu adalah merupakan pemberian nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak manusia itu terlalaikan, yang tertipu dengannya. Artinya tertipu di sini apa? Tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pas giliran ada waktu luang, waktu kosong, malah disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Ketika lagi rehat, lagi istirahat, jarang ada orang yang beristirahat dalam keadaan lisannya berzikir. Yang ada kalau dia lagi rehat, istirahat, lagi duduk di rumah, kira-kira bapak-bapak lagi rehat dan istirahat di rumah, apa yang dikerjakan? Nyari remote TV. Nonton berita deh. Nah, lagi kosong nih. Nggak ada kalau lagi kosong, zikir nih. Wah, luar biasa itu, Pak. Ya, maka ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Nikmat waktu ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang dimana dua nikmat ini banyak dan sering Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun kita tertipu dengannya. Artinya kita tertipu dengannya apa? Tidak kita gunakan sebaik-baik mungkin dua nikmat ini untuk berzikir kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dua nikmat tersebut yang sering diberikan oleh Allah tetapi kita tertipu dengannya? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihah, kesehatan. Ketika diberikan kesehatan, banyak sekali orang itu menggunakannya untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang melalaikan. Lihat ketika dia sehat, nongkronglah ya. Lihatlah ketika dia sehat, olahragalah. Lihat ketika dia sehat, jalan-jalanlah. Lihat dia ketika sehat, dia pengen main golf lah. Lihat ketika dia sehat, dia pengen touring lah, naik gunung lah, dan seterusnya. Jarang ketika dia lagi sehat, dia bilang apa untuk dirinya? Zikirlah ya. Nggak ada, jarang. Yang seperti ini adalah jarang. Makanya orang-orang yang sedikit dan jarang ini adalah orang-orang yang spesial. Sehingga gara-gara dia spesial, dikarenakan dia spesial, dialah yang dicari oleh malaikat. Akan mencatat keutamaan dan amalan yang spesial yang dilaksanakan oleh orang tersebut, yaitu berzikir kepada Allah. Nikmat waktu luang ini merupakan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kesehatan dan waktu luang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat itu adalah kesehatan dan juga waktu luang. Dan ini kedua nikmat juga termaksud dari yang akan ditanyakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Di akhir surat At-Takatsur, di akhir surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan secara tegas dan lugas bahwa semua apapun kenikmatan yang Allah berikan, di antaranya adalah nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Ini termasuk daripada yang akan ditanyakan oleh Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya disebutkan tatkala malaikat mendapatkan orang-orang berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, malaikat tersebut memanggil teman-temannya, memanggil malaikat yang lain. Tanadau, mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum, ayo kemari tunaikan hajat kalian. Apa itu hajatnya para malaikat ketika mendapatkan orang-orang berzikir? Tentunya mencatat ya. Dan malaikat itu bisa datang kepada orang yang berzikir, diantaranya adalah orang yang mempelajari ilmu. Orang yang mempelajari ilmu, sebagaimana tadi telah kami sampaikan, bahwasanya diantara maksud daripada berzikir yaitu adalah mengingat Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Diantaranya adalah dengan mempelajari ilmu agama, dengan hadir di majelis ta'lim, ngaji, dengan hadir di majelis ta'lim, yaitu mengaji. Ketika kita hadir di majelis ta'lim, maka malaikat pun juga akan mengelilingi kita, akan mengelilingi mereka yang hadir di dalam majelis ta'lim. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menerangkan tentang keutamaan hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu. Majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkumpul, ngapain Pak? Yatluna kitaballah. Mereka berkumpul saling membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka mengkaji faidah-faidah yang ada dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tadarus, yatadarasun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya Allah tabaraka wa taala, mereka berkumpul membacakan ayat Al-Qur'an, kemudian mengkaji faidah-faidah yang terkandung daripada firman-firman Allah tabaraka wa taala. Melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam majelis ta'lim tersebut, nah ini adalah hakikatnya majelis ta'lim. Majelis ta'lim itu adalah berkumpul dan mengkaji firman Allah, berkumpul dan mengkaji sebaik-baik perkataan, berkumpul dan mengkaji sumber petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu adalah firman Allah tabaraka wa taala. Bukan membahas masalah politik, apalagi membahas aib-aib orang lain di dalam kajiannya. Maka itu bukan namanya majelis ilmu, tetapi majelis ghibah. Majelis bukan taklim, bukan majelis ilmu, tetapi majelis ghibah. Karena majelis ilmu adalah majelis yang membahas sumber ilmu, dan sumber ilmu adalah Al-Quran. Sumber petunjuknya manusia agar dia bisa berada di jalan yang lurus, yang dapat mengantarkan kepada rahmatnya Allah, yang dapat mengantarkan dia kepada ridhonya Allah, adalah majlis yang membahas Al-Quran Al-Karim, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkumpul di majlis taklim, mengkaji firman Allah tabaraka wa taala, kita akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Mereka akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Maka kalau kita Pak sedang gundah gulana, hati kita sedang gelisah, karena manusia ini seringnya hatinya gelisah. Dan ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ma'arij, bahwasanya pada asalnya manusia itu tercipta dalam keadaan gundah gulana. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta dalam keadaan keluh kesah. Maka pada asalnya sifat manusia yang paling banyak, kebanyakan yang kita rasakan dan kita dapatkan, yaitu adalah gelisah. Maka obatilah kegelisahan hati kita, kerisauan jiwa kita, yaitu dengan terus hadir di majelis ta'lim. Majelis ilmu adalah majelis yang bisa menjadikan kita menerapi, mengobati kegelisahan hati kita. Maka ketika kita lagi galau, ketika kita lagi sedih, ketika kita sedang lagi gundah gulana, maka obatilah rasa kesedihan, rasa kegundah gulanaan, kegalauan kita dengan hadir di majelis ta'lim. Sakinah. Sakinah artinya apa, Pak? Ketenangan. Maka orang-orang yang dahulunya atau dulu di rumah dia tidak bisa tidur, itu bisa dia tidur di mana, Pak? Majelis ta'lim. Ini menunjukkan apa? Jiwanya tenang, mendapatkan keutamaan tersebut. Maka orang-orang yang tertidur di majelis ta'lim, kita husnuzan kepada mereka. Yaitu adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan ini, yaitu adalah mereka diberikan ketenangan. Sudahlah ustadznya kencang suaranya, teriaknya luar biasa ya, tapi dia bisa tertidur, Pak. Berarti menunjukkan apa? Dia mendapatkan keutamaan ini. Yaitu mendapatkan ketenangan. Tapi tetaplah kalau kita dapatkan saudara kita tertidur di dalam majelis ta'lim, jangan biarkan, tapi apa, Pak? Kasih kasur. Yang enggak dong, bangunkan. Jangan dikasih malah fasilitas buat lebih enak lagi tidurnya. Dibangunkan. Karena kita berada di taman surga. Ya, majelis ta'lim itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah taman surga. Adakah penghuni surga di dalam surga itu mereka yang tertidur atau tidur, Pak? Yang ada mereka hanya sekedar apa tadi? Ala sururin marfu'ah. Mereka berada di dipan-dipan yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dipan itu digunakan untuk tidur? Maka jawabannya tidak.
hanya untuk bertelekan, kemudian untuk menikmati suasana lingkungan yang ada di sekitar mereka, keindahan dan kenikmatan yang ada di sekitar mereka. Kemudian mereka menggunakan dipan tersebut untuk bersandar, untuk apa? Menikmati makanan-makanan yang telah disuguhkan oleh pembantu-pembantu mereka, ya, pembantu-pembantu penghuni surga. Karena penghuni surga mereka memiliki pembantu, ya, pembantu. Maka tidak kita temukan penghuni surga itu apa? Tidur. Ada nggak penghuni surga yang tertidur? Nggak ada. Mereka tidak ada yang tertidur. Makanya kenapa majelis taklim itu disebutkan majelis sebagai taman surga? Karena majelis tersebut adalah majelis yang bisa mendapatkan ketenangan, layaknya kita berada di dalam surga. Dan begitu tenangnya kita, sehingga diantara yang kita laksanakan yaitu adalah berzikir, bukan tidur. Ini kutipan pertama. Ketika kita hadir di majelis ilmu, kita akan mendapatkan ketenangan. Kemudian yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat. Dan orang yang berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan berzikir secara penyebutan lisan atau dengan cara hadir di majelis ilmu, mereka adalah orang yang tidak akan dijauhkan dari laknatnya, yang tidak akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Tabaraka wa taala. Rahmat lawan katanya apa, Pak? Laknat. Laknat sebaliknya juga lawan katanya adalah rahmat. Dan keutamaan orang yang berzikir secara lisan, mengingat Allah Tabaraka wa taala, atau dia hadir di majelis ilmu mengkaji firman Allah Tabaraka wa taala, mereka adalah golongan yang akan mendapatkan rahmatnya Allah dan dijauhkan dari laknatnya Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, innad dunya mal'unatun, dunia itu adalah tempat yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa taala. Dunia adalah merupakan tempat yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa taala. Mal'unun ma fiha, dan orang-orang yang berada di dalamnya pun juga termaksud daripada orang-orang yang dilaknat, yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Tabaraka wa taala, illa, kecuali. Kata kecuali ini menunjukkan jumlahnya sedikit atau banyak? Kata kecuali ini menunjukkan jumlahnya sedikit atau banyak? Sedikit. Hari ini mahasiswa libur. Yang masuk kecuali hanya berarti menunjukkan jumlah yang masuk ketika itu untuk belajar adalah sedikit. Demikian pula di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang tidak dilaknat illa, kecuali, berarti jumlah orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sangat sedikit. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak termasuk daripada orang yang dilaknat, zikrullah, orang yang senantiasa berupaya mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma walah, dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membantu mereka untuk mengingat Allah Tabaraka wa taala. Apa itu perbuatan yang menjadikan seorang hamba bisa ingat Allah Tabaraka wa taala? Salat. Apa di antara ibadah yang bisa menjadikan atau perbuatan yang menjadikan seorang hamba ingat dengan Allah Tabaraka wa taala? Yaitu membaca Al-Qur'an. Kemudian di antaranya juga yang lain adalah berdoa. Karena orang ketika berdoa menunjukkan dia sedang mengingat Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa alimun, dan orang yang berilmu, orang yang sedang mempelajari ilmu, dan orang yang sedang mengajarkan ilmu. Wa alimun au muta'allim, orang yang sedang mengajarkan ilmu ataupun orang yang sedang mempelajari ilmu, maka mereka adalah golongan yang tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, Pak, beberapa golongan orang yang tidak dilaknat. Pertama, yang berzikir dan yang melakukan perbuatan yang bisa membantu mereka berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengajarkan ilmu, atau yang keempat orang yang mempelajari ilmu. Hanya 4 golongan yang tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau kita sudah diberikan kisi-kisi ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira mau atau tidak kita termaksud daripada orang yang dilaknat oleh Allah tabaraka wa taala? Kalau tidak mau, maka berupayalah kita menjadi keempat golongan ini, atau setidaknya di antara empat golongan ini, yaitu apa? Mempelajari ilmu ataupun juga mengajarkan ilmu. Ini menunjukkan adalah perbuatan di mana kita tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah merupakan tempat yang dilaknat, sehingga berupayalah kita untuk tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menerangkan bahwasanya tatkala malaikat mendapatkan manusia, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengelilinginya. Nah, ini keutamaan yang ketiga daripada majelis taklim. Pertama, diturunkan ketenangan. Kemudian yang kedua apa? Dilimpahkan rahmat. Kemudian yang ketiga, dikelilingi oleh malaikat. Ya, dikelilingi oleh malaikat. Wa haffathumul malaikah. Dikelilingi oleh malaikat. Dan malaikat mengelilingi mereka menunjukkan tentang keutamaan serta kespesialan yang mereka miliki, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaan majelis ta'lim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut nama mereka yang hadir di dalam majelis ta'lim di makhluk yang berada di sekitar Allah tabaraka wa taala. Siapa makhluk yang berada dekat dengan Allah tabaraka wa taala? Yaitu adalah para malaikat. Ya, malaikat adalah makhluk yang spesial yang berada sangat dekat dengan Allah tabaraka wa taala, dan nama-nama orang yang hadir di dalam majelis ta'lim dibanggakan kepada para malaikat yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Kalau sudah Allah banggakan nama kita, tentu kita menjadi hamba yang spesial. Jadilah hamba yang spesial yang memiliki keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, ma yaqulu abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Nah, di sini tentu menjadi pembahasan yang sangat bermanfaat untuk kita. Allah bertanya kepada malaikat. Kalimat Allah bertanya kepada malaikat ini bukan menunjukkan tentang masalah Allah tidak mengetahuinya, karena Allah Subhanahu wa taala alim, memiliki sifat alim. Memiliki sifat alim, yaitu maha mengetahui segala sesuatu. Alimun bidzatis sudur, bahkan yang ada di dalam hati seorang hamba, yang baru terbersit di dalam hati seorang hamba, bahkan jumlah biji-biji yang tertanam di dalam tanah, bahkan daun-daunan yang jatuh dari pohon, itu pun jumlahnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat Allah bertanya kepada malaikat bukan menunjukkan Allah tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh manusia, tetapi ini adalah di antara uslub ta'lim. Ini adalah dalam bentuk ingin mengajarkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati hadis ini apa yang diucapkan oleh hambanya, sehingga kok dikelilingi oleh para malaikat. Berarti menunjukkan apa? Allah ingin dengan bentuk bertanya kepada malaikat itu memberikan apa? Pembelajaran, memberikan ilmu kepada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang diucapkan oleh orang-orang yang dikelilingi oleh malaikat ini adalah ucapan-ucapan spesial yang dengan itu mereka berupaya juga untuk menyebutkannya. Apa yang diucapkan oleh hambaku? Apa yang diucapkan oleh hambaku? Allah bertanya kepada malaikat. Nah, di sini bukan berarti Allah tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh manusia, tetapi Allah ingin memberitahukan tentang yang diucapkan oleh mereka yang dikelilingi oleh malaikat tersebut adalah ucapan-ucapan yang memiliki keutamaan. Sehingga umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah tabaraka wa taala hendaknya mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Bisa dipahami?
Jadi Allah bertanya kepada malaikat, apa yang diucapkan madza qala abdi, apa yang ditanyakan oleh hambaku. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang diucapkan oleh hambanya, tetapi Allah ingin mengajarkan bahwasanya kepada hambanya, inilah ucapan-ucapan yang baik yang harusnya diucapkan oleh manusia. Apa itu? Nah, sebelum kita mengetahui apa yang diucapkan, tadi kita mendapatkan penjelasan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan para malaikat meletakkan sayapnya. Nah, dari sini kita juga mendapatkan pelajaran tentang kita beriman tentang fisiknya malaikat. Kita mengimani tentang fisiknya malaikat, bahwasanya malaikat diantara fisiknya yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah memiliki sayap. Dan bagaimana sayapnya? Ini adalah perkara gaib yang kita tidak bisa menjabarkan dengan perkiraan, logika, perasaan, tidak. Apalagi kita bisa kita gambarkan dengan khayalan kita, tidak. Tetapi kita hanya bisa mengimani bahwasanya malaikat merupakan makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diantara keterangan fisiknya mereka memiliki sayap. Dan malaikat meletakkan sayap untuk orang yang berzikir. Ini adalah menunjukkan tentang penghormatan malaikat kepada orang tersebut. Menunjukkan bahwasanya orang yang berzikir adalah orang yang dihormati oleh malaikat. Mereka memiliki kehormatan orang yang berzikir, dan orang yang berzikir memiliki kemuliaan. Maka sekali lagi, berupayalah kita senantiasa dimanapun dan kapanpun, hendaknya kita gunakan kesempatan yang kita dapatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di suatu tempat atau di suatu waktu, kemudian di tempat dan waktu tersebut kita tidak mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita terancam termaksud daripada makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau dilaknat, kita termaksud daripada orang yang merugi karena kita tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqul, ya. Kemudian yang disebutkan oleh hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika itu adalah yusabbihunak. Mereka mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan apa, Pak? Tasbih, subhanallah. Wa yukabbirunak, dan mereka mengagungkanmu, ya, dengan mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Kemudian mereka wa yahmidunak, mereka memujimu ya Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang terakhir wa yumajjidukak, ya, wa yumajjidunak, dan mereka mentamjid. Tamjid itu adalah pengagungan di antara cara kita mengagungkan Allah, atau di antara ucapan kita mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tamjid yaitu adalah kita mengucapkan Allahumma lakal hamdu. Kita memperbanyak memuji-muji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, antar rahim, antas samada, antal alim, antal ghafur. Engkau maha pengampun, engkau maha pemurah, engkau maha penyayang, engkau maha luas rahmatnya. Kita memuji dan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini namanya tamjid. Maka kita memperbanyak memuji, menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperbanyak mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini namanya tamjid. Engkau maha pemberi kesehatan, engkau maha luas rezekinya, engkau maha pengampun atas segala dosa, engkau maha penerima segala taubat. Itu namanya apa? Kita sedang mengagungkan, memuji-muji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini adalah kalimat yang diucapkan oleh hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan tersebut dikelilingi oleh para malaikat. Maka diusahakan kita termaksud daripada yang mengucapkan 4 kalimat ini. Tasbih, kemudian takbir, kemudian tahmid, kemudian tamjid. Nah, ini yang mungkin yang keempat ini yang jarang kita mendengarkannya. Tamjid. Tamjid. Kalau tasbih, subhanallah. Kalau takbir, ucapan Allahu Akbar. Kalau tahmid, ucapan alhamdulillah. Kalau tamjid, kita mengagungkan Allah, menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengatakan antar rahim,
antal malik, malikin nas. Kita menyanjung Allah tabaraka wa taala dengan sifat-sifat dan nama-namanya yang indah lagi mulia, itu namanya tamjid. Itu namanya tamjid. Ya. Maka inilah yang mereka ucapkan ya Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat? Hal ra'auni, apakah mereka sebelumnya telah melihatku sehingga mereka memperbanyak menyucikanku, mengagungkanku, memujiku, menyanjungku? Kemudian Nabi malaikat menjawab, tidak. Fayaqulun la wallahi ma ra'auka. Malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka sebelumnya belum melihatmu, belum melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka memuji, menyanjung, mengagungkan Allah tabaraka wa taala, zat yang mereka sama sekali belum lihat. Dan inilah yang dimaksud dengan al-ihsan. Inilah yang dimaksud dengan al-ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril untuk memberikan penjelasan apa itu ihsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia orang-orang yang berzikir mengingat Allah seolah-olah mereka melihat Allah tabaraka wa taala. Bapak bisa mengingat teman atau mengingat guru dahulu atau mengingat suatu pertemuan atau seseorang itu karena sebelumnya kita sudah pernah melihatnya, pernah bertemu dengannya. Ya, tetapi kenapa kok kita bisa mengingat Allah? Berarti seolah-olah kita sudah pernah apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah tabaraka wa taala. Fa illam takun tara, kalau sekiranya engkau tidak mampu melihat Allah tabaraka wa taala, fa innahu yarak, maka yakinkanlah kepada diri kita tatkala kita beribadah, kita saat ini sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dilakukan oleh hamba Allah tabaraka wa ta'ala ini adalah mereka seolah-olah telah melihat Allah tabaraka wa ta'ala, padahal sebelumnya mereka belum melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian malaikat ditanya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bertanya kepada malaikat, kaifa law ra'auni, terus bagaimana kalau sekiranya manusia ini mereka sebelumnya sudah melihat Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah melihat Allah tabaraka wa taala. Fayaqulun, maka malaikat menjawab, kalau mereka sebelumnya pernah melihatmu ya Allah, kanu asyaddu laka ibadatan wa asyaddu laka tamjidan, mesti mereka akan lebih memperbanyak lagi beribadah dan menyanjung Allah tabaraka wa taala. Karena melihat Allah adalah merupakan nikmat di atas nikmat, dan ini adalah merupakan tambahan nikmat bagi mereka yang akan nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan mereka akan mendapatkan apa? Al-husna. Al-husna yang dimaksudkan di sini adalah surga. Dan az-ziyadah dan nikmat tambahan di dalam surga adalah dapat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah kepada Allah agar kita bisa melihat wajahnya Allah tabaraka wa taala. Apa doanya? Siapa yang tahu, Pak? Kita ada keinginan atau tidak pengen melihat wajahnya Allah? Itu jangan-jangan nggak ada keinginan, Pak. Kalau nggak ada keinginan, luar biasa merugi kita. Karena kita saja ketika diberitahukan suatu tempat yang bagus, ya, estetik, ya, taman yang bagus yang ada di dunia ini, di suatu tempat kita pengen pergi ke sana. Oh, dibilang nah, di negeri ini ada tempat yang bagus, pengen ke sana. Atau mungkin orang-orang yang penikmat puncak gunung, ketika diberitahukan ada lokasi yang bagus nih di gunung ini, di daerah ini dan seterusnya, dia pengen ke sana. Padahal itu adalah merupakan bagian dari ciptaan Allah tabaraka wa taala. Ciptaan Allah tabaraka wa taala saja sudah begitu bagus dan indah. Bagaimana sang pencipta? Tentu yang lebih bagus lagi, yang lebih banyak lagi keindahannya dari dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berdoa. Apa doanya, Pak? Siapa yang tahu? Fadhal, Pak. Hadiah, Pak. Nah,
Apa Pak? As'aluka apa? Terus wasyauqa ila liqaika. Masya Allah, udah catat Pak. Dapat di kajian mana Pak? Di masjid sana. Iya, alhamdulillah. Harus dihafalkan ini. Silahkan diikuti Pak. Allahumma inni as'aluka. Sampai di sini sudah hafal? Jelas hafal. Banyak doa yang kita diawali dengan mengucapkan kalimat tersebut. Ladzatan nazar. Ladzah itu artinya kelezatan. Nazar, nazar memandang. Ya. Ila wajhika. Wasyauqa ila liqaik. Ya, Masya Allah, fadal Pak, hadiah Pak. Ya, faidah zikir, barakallahu fiik. Ya, biar makin mantap lagi nanti untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan untuk dapat memandang wajahmu dan juga rasa rindu untuk bisa berjumpa denganmu. Maka ini adalah diantara doa yang hendaknya kita minta agar kita bisa melihat wajahnya Allah dan melepas rindu dengan bersua kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa aktsaru laka tasbihan. Kalau mereka sebelumnya pernah melihatmu, maka tentu mereka akan memperbanyak lagi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Fama yas'alun?" Apa yang diminta oleh hambaku? Yas'alunakal jannah. Mereka meminta kepadamu surga. Maka diantara perkara yang harusnya kita minta itu adalah surga. Ya, surga adalah ini yang harusnya kita minta. Bagaimana caranya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adalah dengan berdoa, dan diantara lafaz doanya adalah Allahumma inni as'alukal jannah atau Allahumma adkhilni al jannah. Allahumma adkhilnil jannah. Allahumma inni as'alukal jannah atau Allahumma inni adkhilnil jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga, atau ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Dan cara berdoa, nah ini sedikit tambahan faedah kepada kita semuanya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Man sa'alal jannah thalatha marrat." Siapa yang meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga sebanyak berapa kali? 3 kali. Artinya dalam sekali minta, dia menyebutkannya sebanyak 3 kali. Permintaannya satu, masuk surga, tapi dia meminta dengan penyebutan yang banyak. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Maka apa kata surga kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Maka dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana kita berdoa dengan baik agar besar kemungkinan doa kita tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu bukan dengan bervariasi dengan banyaknya varian doa. Tidak cukup kita mungkin ambil 3 atau 4 variasi lafaz doa, tetapi dari 4 doa ini kita masing-masing doa tersebut ulangi sebanyak mungkin. Sebagaimana kita baca ketika di ruku', kita lihat jenis bacaannya cuma 1, Subhana Rabbil Azim, atau dalam riwayat yang lain Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, tetapi diulangin sebanyak mungkin. Contoh seperti sujud, Subhana Rabbil A'la, atau dalam lafaz yang lain ada tambahan wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Diulangin sebanyak berapa kali? 3 kali, padahal lafaz yang diucapkan sama. Maka inilah cara berdoa yang tepat. Dan ini juga kita ambil pelajaran ketika kita tawaf.
Ketika melewati Hajar Aswad bacaannya cuma satu, tapi diulangin sebanyak berapa kali. Tatkala kita melewati terus di Hajar Aswad, kita membacanya Bismillah, Allahu Akbar. Begitu juga tatkala kita melewati rukun Yamani, sampai ke Hajar Aswad kita membaca bacaannya satu. Yang dianjurkan apa itu? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulangin sebanyak-banyak mungkin. Maka inilah cara yang tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengambil beberapa varian lafaz daripada yang kita butuhkan, yang kita mintakan kepada Allah, tetapi daripada masing-masing varian lafaz ibadah, lafaz doa ini kita ucapkan sebanyak-banyak mungkin. Mereka meminta kepadamu surga ya Allah. Kemudian Allah bertanya, apakah mereka sebelumnya pernah melihat surga? Maka malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka belumlah sebelumnya melihat surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, fayaqul kaifa law ra'auha, terus bagaimana kalau mereka sebelumnya sudah melihat surga? Kemudian malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha ragbatan. Kalau sekiranya manusia mereka sebelumnya sudah melihat keindahan, kenikmatan, serta kebaikan-kebaikan yang ada di dalam surga, maka tentu hal tersebut akan menjadikan mereka lebih sungguh-sungguh di dalam mencari surga, lebih sungguh-sungguh di dalam mencari surga, lebih sungguh-sungguh untuk bisa meraih kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka tentu dari lafaz ini yang disampaikan oleh malaikat, kalau mereka manusia sebelumnya sudah melihat keindahan serta kemuliaan dan kebahagiaan yang ada di dalam surga, ini akan menjadikan manusia lebih semangat dalam ibadah, lebih semangat untuk bisa meraih surga. Maka dari lafaz ini penjelasan disampaikan oleh malaikat menunjukkan bahwasanya surga adalah tempat penuh keindahan, yang dengannya kalau manusia mengetahui, maka dia akan semangat untuk meminta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Dan lafaz ini, lafaz yang disampaikan oleh malaikat menunjukkan kepada kita, sebesar apapun dosa yang sebelumnya pernah kita laksanakan, sebanyak apapun ya jenis-jenis kesalahan dan pelanggaran syariat yang pernah kita laksanakan, maka jangan pernah menjadikan kita berputus asa untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis dan jangan berputus asa di dalam meminta berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, karena di antara adab di dalam berdoa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dalam keadaan yakin, yakin kalau doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyaknya dosa sebelumnya yang pernah kita lakukan jangan sampai menjadi penghambat untuk kita meminta, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah meminta dalam keadaan yakin kalau doanya akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin, dalam keadaan optimis. Kalau doanya yakin, jangan pasrah. Ya Allah, kalau mau dikabulkan, kabulkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa ya Allah. Ya jangan, harus ya yakin, berusaha doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang harusnya kita minta di dalam doa adalah minta surga dan diselamatkan daripada siksaan api neraka. Dan inilah pembahasan terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, lantas apa yang diminta dari hambaku? Mereka untuk meminta dilindungi. Kemudian malaikat mengatakan mereka meminta agar dilindungi daripada siksaan api neraka. Maka ini pun juga hendaknya yang kita minta kepada Allah agar kita dilindungi, dijauhkan daripada siksaan api neraka. Bagaimana caranya atau bagaimana lafaz doanya? Allahumma inni a'udzubika minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Dan bagaimana cara kita mengucapkan sebanyak berapa kali kita meminta doa tersebut? Yaitu adalah sebanyak mungkin, karena ini adalah sebagaimana juga doa
yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meminta perlindungan kepada Allah daripada siksa api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkanlah dia daripada siksaan api neraka. Maka ini adalah cara yang tepat di dalam berdoa agar doa kita besar kemungkinan diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Cukup hanya beberapa doa yang kita minta kepada Allah, namun dari setiap doa-doa tersebut kita ulangi sebanyak-banyak mungkin. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, apakah sebelumnya mereka telah melihat neraka? Kemudian malaikat menjawab, la wallah, tidak demi Allah, ma ra'auha, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah, tidak wahai Rabb, mereka sebelumnya belum melihat neraka. Qala yaqulun law ra'auha. Terus bagaimana kalau mereka sebelumnya sudah melihat neraka? Kalau mereka sebelumnya telah melihat neraka, asyadda minha firaran, akan menjadikan mereka apa? Lebih berupaya untuk lari sejauh-jauhnya dari neraka. Kemudian wa asyadda laha makhafatan, kalau sekiranya manusia telah melihat kengerian, siksaan dan keburukan yang ada di dalam neraka, maka akan menjadikan mereka lebih takut lagi kepada neraka. Maka inilah yang harusnya terus dipikirkan oleh manusia. Kalau mereka ingin melakukan dosa, melakukan perkara-perkara yang tercatat dosa di sisi Allah, perkara yang dibenci oleh Allah, ingatlah akan siksaan neraka. Bahwasanya siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka sangatlah pedih. Inna azabi lasyadid, dan siksaan itu hanya ada di dalam neraka, bukan di dalam surga. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ushidukum inni qad ghafartu lahum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Siapa yang diampuni oleh Allah tabaraka wa taala? Yang senantiasa berzikir kepada Allah. Siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu meminta surga ataupun juga meminta perlindungan daripada siksaan api neraka. Bukankah ini adalah merupakan balasan yang baik bagi mereka yang berzikir kepada Allah tabaraka wa taala? Maka jangan pernah kita lisan ini kering daripada mengingat Allah tabaraka wa taala, karena orang yang banyak mengingat Allah baik dari laki-laki maupun perempuan, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan juga balasan yang agung, yaitu surganya Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Surat Al-Ahzab ayat 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keutamaan zikir? Wadzakirinallaha wadzakirat. Laki-laki yang banyak, bukan jarang, apalagi sedikit, tetapi di sini disebutkan adalah yang banyak. Laki-laki yang banyak mengingat Allah, begitupun juga perempuan, menunjukkan bahwasanya harusnya semuanya wajib mengingat Allah tabaraka wa taala dengan ingatan yang sangat banyak. Wajib menyebut-nyebut nama Allah tabaraka wa taala dengan sebutan yang banyak, baik itu dari laki-laki maupun juga perempuan. Maka wajib semuanya mengingat Allah tabaraka wa taala dengan ingatan yang banyak. Maka mereka yang banyak mengingat Allah, a'addallahu lahum maghfirah, Allah akan memberikan mereka ampunan, maghfirah, ampunan, wa ajran azima, dan balasan yang agung. Apalagi balasan yang paling agung di sisi Allah di akhirat kalau bukan surga. Maka kalau kita ingin mendapatkan ampunan dan surganya Allah tabaraka wa taala, maka berupayalah terus untuk mengingat Allah tabaraka wa taala, mengingat dengan lisan kita dan mengingat dengan perbuatan kita. Di antara bentuk perbuatan mengingat Allah adalah hadir di majlis ta'lim, majlis ilmu. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, ya, fihim fulan, yaqulu malakun minal malaika. Ada salah satu dari malaikat yang mengatakan, ada fulan, laisa minhum, ada salah seorang yang bukan dari mereka. Dia datang hanya untuk kebutuhan dunia. Mungkin ada yang ke sini, contohnya bagian konsumsi. Karena dia dipesan makanannya, akhirnya dia datang ke sini cuma kepengen ngasih makanan. Tetapi ketika dia datang di majelis taklim, walaupun hanya untuk membagi-bagi makanan, kan dia mendengarkan faidah yang disampaikan, dia mendapatkan pelajaran yang disampaikan. Maka sekalipun dia tidak ada niat untuk belajar, tetapi dia berada sesaat di dalam majelis taklim, majelis yang mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka mereka termasuk daripada apa? Nah, ini sesuai dengan tema kita. Ya, humul julasa,
la yashqa bihim jalisuhum, atau dalam riwayat Muslim la yashqa bihim humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang dengan mereka, orang-orang yang berteman dengan mereka atau ikut duduk-duduk dengan mereka tidak akan celaka. Ya, contoh tadi, ada orang yang datang ke sini, dia pengen hadir majelis ilmu bukan untuk mencari ilmu, tetapi mencari orang yang sering ngutang ke dia tapi nggak bayar-bayar. Dia dapat kabar, oh si fulan, dia lagi duduk tuh di kajian tersebut. Dia datang ke majelis tersebut ingin mencari fulan untuk menarik hutang. Sekalipun dia cuma datang untuk tujuan tersebut, maka dia termaksud daripada orang yang beruntung. Lihat, dia padahal tidak ada niat untuk berzikir, mengingat Allah. Dia tidak ada niat untuk bisa mencari ilmu, tetapi karena ada untuk hajat dunia, sekalipun tidak ada niat untuk berzikir, tetapi dia duduk dengan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, maka keadaan tersebut, orang-orang tersebut akan menjadikan dia berada di dalam golongan yang tidak celaka. Lihat, dia tidak berzikir, hanya duduk dekat dengan orang yang berzikir. Dia hanya duduk sebentar dengan orang-orang yang mempelajari ilmu agama, tetapi kesempatan tersebut menjadikan dia tidak celaka. Artinya apa di sini faedah yang bisa kita dapatkan? Bahwasanya kita harus pandai-pandai di dalam memilih teman. Maka orang-orang yang berteman dengan teman yang baik, sekalipun dia tidak bisa melakukan kebaikan sebagaimana kebaikan yang dilakukan oleh temannya, tetapi setidak-tidaknya apa? Dia terjaga untuk tidak terjerumus di dalam keburukan. Sekalipun, sekali lagi saya ulangin Pak, pilihlah teman yang baik, teman yang soleh. Kalaupun dia tidak bisa melakukan amalan soleh sebagaimana teman solehnya tersebut, sekurang-kurangnya apa Pak? Dia terjaga dirinya untuk tidak melakukan keburukan. Dia terjaga dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dia terjaga dirinya untuk tidak melakukan dosa, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teman yang soleh, teman yang baik ilmu agamanya, tidak akan membiarkan temannya itu terlalaikan, tidak akan membiarkan temannya itu terjerumus di dalam kemaksiatan. Maka sekurang-kurangnya apa Pak? Kalau kita berteman dengan orang yang soleh, sekalipun kita tidak bisa melaksanakan amalan soleh sebagaimana teman kita tersebut, setidaknya kita terjaga di dalam kebaikan, terjauhkan daripada segala keburukan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajaran selanjutnya, yaitu bertemanlah dengan teman-teman yang baik, karena kualitas agama seseorang, kata Nabi SAW, tergantung juga daripada temannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang hasan dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang kualitas agamanya tergantung teman baiknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya dia memperhatikan siapa teman yang akan dia jadikan sebagai teman akrab, teman yang baik. Kenapa dia harus memilih teman yang baik? Jangan sampai nanti dia termaksud daripada orang yang menyesal sebagaimana penyesalan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, diakibatkan dia telah bermuamalah dan berteman selama di dunia dengan teman-teman yang buruk, pelaku kemaksiatan, sebagaimana penyesalan tersebut Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Furqan. Nah ini silahkan dicatat Pak, sebagai pengingat untuk kita. Surat Al-Furqan ayat 27. Ahsantum, siapa tadi Pak yang menyebutkan barakallahu fiik? Hadiah Pak. Wah, kayaknya cocoknya ini Pak. Dilihat dari parasnya cocok ini. Ya, amalan soleh di usia masih muda. Di usia tua. Surat Al-Furqan ayat 27. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakalah diriku, kiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan, si Anu bin Anu menjadi temanku. Kenapa? Di ayat selanjutnya, laqad adallani, karena dia telah menyesatkanku, aniz dzikri, menjadikan aku berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik teman adalah teman yang dapat mengingatkan kita kepada Allah. Sebaik-baik teman adalah teman yang dapat mengajak kita dekat dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka inilah teman yang harusnya kita pilih. Nah, kalau bahasa Jakarta Pusatnya apa Pak? Besti.
Bestie, carilah teman yang dekat, yang the best in the world. Cik dapat cap air. Iya, pilihlah teman yang terdekat, yang kita senangi, yang kita selalu bermuamalah dengannya, yaitu teman-teman yang soleh, teman-teman yang rajin ibadah, teman-teman yang rajin melakukan amal-amal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah beberapa faedah nasihat yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk berzikir pada Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala doa-doa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mencari teman-teman yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang soleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Fadhal Pak, ada sesi tanya jawab? Kalau ada silakan, kalau tidak ada alhamdulillah. Iya, fadhal Pak, fadhal, silakan. Waktu doa yang tepat dan masih baik, ini setiap yang bertanya anak kasih hadiah insyaallah. Fadhal, fadhal Pak. Barakallahu fiik. Ya. Harusnya anak yang menjawab dapat hadiah. Karena biasanya kalau guru yang bertanya kepada murid, fadhal, fadhal Pak. Barakallahu fiikum. Muridnya yang dapat hadiah karena bisa menjawab ya. Baik, barakallahu fiikum. Waktu yang mustajab untuk berdoa seperti apa? Pertanyaan yang tepat sesuai dengan materi yang kita bahas tadi berkaitan tentang masalah bagaimana caranya agar besar kemungkinan doa-doa kita ini diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Dan diantaranya tadi kita sudah bahas 1 atau 2 doa, namun diulang sebanyak mungkin. Kenapa kita harus mengulang sebanyak mungkin? Agar bisa meresapi, Pak. Karena biasanya kalau 1 kali pengucapan itu cuma sekedar ucapan di lisan, tapi mulai yang kedua kita memahami, mulai kita mengulang lagi, ketiga mulai meresap. Ya, kita ulangi yang keempat, mulai kita betul-betul menghayati. Kemudian mulai yang kita ulangi lagi yang kelima kalinya, biasanya sudah mulai ada apa? Getaran air mata. Mulai kita menangis, dan ini adalah merupakan keadaan yang baik yang menunjukkan tentang kesungguh-sungguhan kita di dalam berdoa. Lihat anak kecil, ketika dia meminta sesuatu, merengek kepada orang tuanya, dia meminta sekali atau 2 kali, Pak? Lebih, enggak 2 kali, sampai dia dapat. Sampai kesel orang tuanya, baru dia berhenti meminta. Udah dapat nih, dia minta lagi. Dia udah dapat nih es krim, dia minta lagi. Kapan ada waktu kesempatan lain lagi, dia minta lagi dengan apa yang pernah dikasih oleh orang tuanya. Sampai-sampai orang tuanya bilang apa? Kan kemarin udah es krimnya, kenapa sekarang minta lagi? Nangis lagi, dia ngerengek lagi. Dikasih lagi atau tidak orang tuanya? Dikasih lagi. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang lebih menyayangi hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya? Maka ulangilah sebanyak mungkin di dalam berdoa. Kemudian yang kedua, pilihlah waktu-waktu mustajab, dan diantara waktu mustajab, waktu yang terbaik di dalam berdoa nih, diantaranya nih hari Jumat. Kemudian lebih-lebih nanti ketika di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama, apakah waktu di hari Jumat itu adalah ketika di antara khatib duduk di antara 2 khutbah, atau di waktu setelah asar sampai menjelang maghrib. Kebanyakan para ulama memilih pendapat yang kedua, yaitu waktu terbaik di dalam berdoa di hari Jumat adalah setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Ini adalah waktu terbaik. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah di sepertiga malam terakhir sebelum masuknya waktu subuh, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian yang ketiga adalah yaitu tatkala turunnya hujan, maka perbanyaklah doa. Oleh karenanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca doa ketika turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Doa ini mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika turun hujan adalah merupakan waktu terbaik untuk berdoa. Maka jangan ditolak turunnya hujan dengan memanggil pawang hujan. Ini waktu terbaik untuk berdoa. Dikasih waktu terbaik untuk berdoa malah kita tolak, kan sombong namanya. Itu namanya sombong. Ibaratnya kita nggak punya duit, lagi pengen duit nih, lagi butuh duit, tiba-tiba ada orang yang pengen ngasih duit, kemudian kita tolak. Kira-kira apa yang akan terjadi, Pak?
ya rugi, nyesel ya. Mau makan kagak ada duit, kelaparan. Mau apapun yang pengen kita butuhkan kagak bisa didapatin karena nggak punya duit. Nah, karena menyesal tadi menolak kebaikan. Maka begitu pun juga dengan rahmatnya Allah ketika diturunkan yang hujan, ini merupakan kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka jangan ditolak. Dan ini yang melakukannya adalah orang-orang yang tidak mengetahui tentang masalah ilmu agama. Banyak sekali waktu-waktu yang terbaik untuk kita berdoa. Maka ya, di antara buku yang membahas tentang masalah waktu-waktu terbaik di dalam berdoa adalah buku yang berjudul Kitabul Adab, kumpulan etika seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari, pembahasan yang paling terakhir yang ditulis oleh Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asyalhub hafizallahu taala, dan buku ini sudah diterjemahkan. Silahkan dimiliki buku tersebut untuk kita bisa mempelajari bagaimana etika seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari, dan diantaranya adalah etika di dalam berdoa. Di situ diterangkan sangat banyak waktu-waktu yang terbaik di dalam berdoa. Nah, khususnya yang sering kita dapatkan apa? Yaitu tatkala kita berada di dalam salat, yaitu ketika sujud. Ketika sujud, dan sujudnya tidak mesti harus sujud terakhir. Jangan mengkhususkan hanya di sujud terakhir, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan sujud terakhir, tetapi sifatnya umum. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid. Seorang hamba berada dekat dengan Rabb-nya tatkala dia sujud, fa'akhirud doa, maka perbanyaklah dia berdoa. Dan lafaz ini yang disampaikan oleh Nabi adalah lafaz umum, sehingga kapanpun dia berada di dalam sujud, entah itu di rakaat yang pertama, rakaat kedua, ataupun juga di rakaat ketiga, di masing-masing rakaat itu dianjurkan di dalam sujud dia memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebaik-baik doa adalah doa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dihafalkan doa-doa yang ada lafadznya di dalam Al-Qur'an dan yang ada lafadznya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terakhir, silahkan Pak. Fadhal Pak.